Oke, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Em, Semoga belajar dari rumahnya tetap tidak mengurangi efektivitas belajar ya. Tidak mengurangi makna belajar. Karena sejatinya kalian harus tetap belajar. Yaitu belajar sesuai dengan seperti di sekolah. Hanya bedanya kalian belajarnya dari rumah. Atau yang disebut dengan BDR ini. Oke, pada jam mata pelajaran matematika, kalian diminta untuk menonton video YouTube ini ya. Untuk menonton video YouTube ini, kemudian kalian tuliskan absen, ya, nama lengkap, dan keterangan hadir pada kolom komentar. Setelah itu, di screenshot bersama dengan video ini, kemudian diupload ke Google Form. Nanti Google Formnya akan Bapak kirim, ya, akan Bapak kirim di grup WA. Dan ada tugas juga berupa 5 soal yang harus kalian kerjakan. Oke? Jadi pada BDR kali ini, matematika, kalian ada 2 tugas. Yang pertama, nonton video ini beserta absen hadir di kolom komentar. Yang kedua, kalian akan mengerjakan soal yang ada di Google Form. Oke, kita mulai saja pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Oke, kita masuk ke materi FPB dan KPK. Ini adalah materi terakhir pada bab bilangan bulat. Setelah materi FPB dan KPK, kita akan belajar soal cerita. Setelah itu baru kita akan melaksanakan soal atau ujian harian ya, ulangan harian. Oke? Apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini? Yang pertama itu ada faktor dan kelipatan. Ini merupakan review ya. Review dari pertemuan sebelumnya ya. Yang kedua itu ada FPB dan KPK. Ini materi inti pada video pembelajaran hari ini. Dan yang ketiga tentu ada contoh dan latihan soal. Sekali lagi setelah kalian menonton video ini akan ada Google Form yang akan dikirimkan di grup. Dan kalian harus mengisi Google Form tersebut dengan bukti screenshot dan juga mengerjakan soal-soal latihan. Oke, kita masuk ke review materi, faktor dan kelipatan terlebih dahulu. Seperti yang sudah dipelajari, apa itu faktor? Ya, secara sederhananya, faktor itu merupakan pembagi. Ya, pembagi dari apa, Pak? Pembagi dari suatu bilangan tertentu. Oke, kalau kelipatan apa? Nah, betul, ya. Secara sederhananya, kelipatan adalah hasil perkalian ya. Hasil perkalian suatu bilangan tertentu. Oke, jadi eh, faktor itu pembagi dari suatu bilangan tertentu, sedangkan kelipatan itu adalah hasil perkalian dari bilangan tertentu. Oke, em, contohnya gini, tentukan faktor dari 18 dan 24. Oke, kan kita tahu ya, faktor dari 18 itu berapa aja? Yaitu bilangan-bilangan yang bisa membagi habis 18. Yaitu ada satu, 2, 3, apa 4? 4 nggak bisa ya. Karena 18 tidak bisa dibagi 4. Berapa lagi selain 4? Selain 3. Betul, 6. Terus 12 nggak bisa juga. 9 betul. Dan yang terakhir 18. Oke, sekarang kalau faktor dari 24, berapa aja tuh? Ya, satu, 2, 3, 4 betul. 5 mana? 5.
5 enggak ya? 5 enggak. Terus 6, 8, 12, dan iya, 24. Ya, udah ya. Ini adalah faktor dari 18 dan 24. Nah, pertemuan sebelumnya kita juga telah mempelajari faktor persekutuan ya. Oke, faktor persekutuan dari 18 dan 24 itu adalah faktor yang sama kan? Faktor yang samanya kita lihat. Itu ada satu, terus dua, tiga, ada lagi nggak? Enam ya, enam. Kemudian ada lagi? Nggak ada ya. Oke, jadi faktor persekutuannya itu adalah satu, dua, tiga, dan enam. Oke, kemudian em, kita bisa pahami ya. Jadi yang namanya faktor itu adalah pembagi, ya, pembagi dari bilangan tertentu. Nah, kalau ada kata persekutuannya, artinya pembagi yang sama, ya, pembagi yang sama dari dua bilangan atau lebih yang diberikan. Ya, dalam contoh ini berarti faktor persekutuan dari 18 itu adalah satu, 2, 3, dan 6. Lanjut ke kelipatan, ya. Kelipatan itu ingat hasil perkalian ya. Iya, kelipatan dari 6. Nah, ini kalau kelipatan tuh kalian udah bisa mahir ya. 6, 12, 18, 24, 30, ya, 36, 42, berapa lagi? Betul, 48, sekali lagi, iya, 54 ya, dan seterusnya. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau dari tugas-tugas, kalian nih sering ada yang salah mengalihkannya ya. Ini kan 6 kali satu, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4, dan seterusnya ya. Atau ini kan di jumlah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Nah, kalian masih ada yang suka salah menjumlahkan. Hati-hati ya. Kemudian kelipatan 8. Oke, kelipatan 8. Em, berarti kan 8, kemudian 16, 24, kemudian 32, ya, 40, 48, terus 56, ya, 64, dan seterusnya lah ya. Nah, kita juga udah belajar kan pertemuan sebelumnya terkait dengan kelipatan persekutuan. Ya. Nah, kelipatan persekutuan 6 dan 8 yaitu adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan yang diberikan gitu kan. Dua bilangan atau lebih yang diberikan. Oke, berarti di sini 24 ya. Terus 48 juga sama. Gitu ya. Jadi 24, 48. Nah, dari sini kan udah ada pola ya. 24 tambah 24, 48. Berarti ini tambah 24 lagi. Eh, berarti di sini 2, 7 ya. 72 dan seterusnya. Nah, itu adalah kelipatan persekutuan. Ya. Jadi kalian sebelum mempelajari FPB dan KPK, kalian harus tahu dulu ya em, apa itu faktor, apa itu kelipatan, apa itu faktor persekutuan, dan apa itu kelipatan persekutuan. Ya, ini adalah review materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Bapak kira ini bisa dipahami ya, dan kalau misalnya belum paham, tolong pelajari lagi sampai kalian benar-benar paham. Kita lanjut ke FPB dan KPK. Nah, em, kita ke singkatannya dulu.
Ya, apa sih itu FPB? FPB ya itu kepanjangan dari faktor persekutuan terbesar. Ya, sedangkan kalau KPK apa sih? KPK itu adalah kelipatan persekutuan ter terkecil. Ya, iya, gitu kan. Nah, lihat di sini ada kata atau kalimat faktor persekutuan dan kelipatan persekutuan yang sudah kita pelajari di slide sebelumnya ya. Jadi kalian jangan lupakan itu. Namun, ini ditambahkan kalau FPB itu yang dicarinya adalah terbesarnya ya. Sedangkan KPK itu adalah terkecilnya. Jadi, apa itu FPB? FPB adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih yang nilainya terbesar. Ya, atau secara sederhananya adalah faktor persekutuan dengan nilai yang terbesar. Sedangkan kelipatan atau KPK ya, KPK itu kelipatan persekutuan terkecil, yaitu adalah kelipatan persekutuan yang nilainya terkecil. Oke. Em, supaya lebih jelas, kita pakai contoh yang tadi aja. Ya. Di sini kan kita punya tentukan faktor dari 18, 24, dan 6 dan 8 ya. Ini kan contoh soal yang sebelumnya ya. Jadi Bapak eh, ambil jawabannya dari sebelumnya juga. Gitu. Tunggu sebentar ya. Ini kalau di papan tulis sekolah mah enak ya. Nggak usah dipindah-pindahin gitu. Oke. Nah, sekarang gini. Ya. Em, kita akan mencari FPB-nya. Oke. Kita akan mencari FPB. FPB dari berapa? FPB dari 18 dan 24 ya. Ya. Em, kalau kita buat faktor persekutuannya dulu, kan kita bisa melihat nih, 1, 2, 3, 6. Yaitu adalah faktor persekutuannya. Ya nggak? Oke, jadi di sini ada 4 faktor persekutuan, yaitu 1, 2, 3, dan 6. Dari 4 faktor persekutuan ini, kira-kira faktor persekutuan yang nilainya paling besar berapa? Yaitu adalah 6. Betul ya. Jadi FPB-nya itu adalah 6. Ya. Nah, ini adalah faktor persekutuan terbesar dari 18 dan 24, yaitu 6. Betul. Nah, cara yang sama bisa kita lakukan juga untuk mencari kelipatan persekutuan terkecil. Ya, kita lihat aja kan KPK berarti dari 6 dan 8. Ya. Nah, di sini kan kita punya kelipatan persekutuan yaitu 24, 48 dan seterusnya gitu kan ya. 72 dan seterusnya. Nah, kalau di sini kan Bapak ngasihnya 3 kelipatan persekutuan ya. Nah, di berapa kelipatan persekutuan yang paling kecilnya? Yaitu benar ya, 24. Jadi KPK dari 6 dan 8
itu adalah 24. Ya, sedangkan FVB dari 18 dan 24 itu adalah 6. Nah, itu dia gitu. Pengertian dari FPB dan KPK. Pak, kenapa sih kalau faktor itu yang dicari terbesarnya? Ya, sebetulnya nggak harus yang selalu terbesar ya. Boleh aja yang terkecil. Cuman kalau kita mencari yang terkecil, kita tahu, ya nggak? Faktor persekutuan terkecil dari bilangan berapapun pasti adalah satu, betul. Ya, jadi kalau faktor persekutuan terkecil pasti satu. Maka kalau faktor yang dicari itu yang terbesarnya, faktor persekutuan terbesarnya, karena ya setiap bilangan ya, setiap pasang bilangan, entah itu dua bilangan, tiga bilangan, faktor persekutuan terbesarnya itu nggak selalu sama. Ya, tapi kalau faktor persekutuan terkecilnya pasti selalu sama, yaitu satu. Kalau terbesarnya nggak selalu sama, maka yang kita cari adalah faktor persekutuan terbesar. Terus Pak, kenapa kalau kelipatan tuh yang dicari kelipatan persekutuan terkecil? Karena kalau kelipatan persekutuan terbesar, itu nilainya tak terhingga. Ya, di sini kan kita terus cari. Wah, ini dicarinya bisa 1.000, bisa 1 juta, 1 triliun, ya nggak, 271 triliun, dan seterusnya kan, sampai tak terhingga gitu. Jadi kalau kelipatan tuh, misalnya yang dicari kelipatan persekutuan terbesar, nilainya tidak akan terhingga. Makanya ketika mencari kelipatan persekutuan, itu adalah yang dicari kelipatan persekutuan terkecil. Caranya gimana, Pak? Nah, ini caranya ya, yang udah kalian pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pertama cari faktor dulu, kemudian cari faktor persekutuan, gitu kan? Baru lihat faktor persekutuan terbesarnya. Oh, 6. Berarti itu adalah FPB-nya 6. Gitu. Kelipatan persekutuan terkecil juga sama. Cari dulu kelipatannya, ya. Setelah itu cari kelipatan persekutuannya. Terus kelipatan persekutuan terkecilnya berapa, Pak? Ya, lihat yang paling kecil nilainya berapa. Maka itu adalah KPK-nya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan dulu atau paham? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, em, bisa lewat grup WA aja ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak akan mengajarkan menemukan FPB dan KPK dengan faktorisasi prima. Ya, sebetulnya ini cara untuk memudahkan kalian menemukan FPB dan KPK. Tapi syaratnya, ya, kalian harus bisa mencari faktorisasi primanya dulu. Ya, Pak, kalau saya lebih pahamnya cara yang sebelumnya mencari faktor dulu, nggak apa-apa. Cari faktor persekutuan, terus cari FPB, nggak apa-apa itu. Ya, cuman khawatirnya kalau angkanya semakin besar, kalian akan semakin kesulitan. Maka di sini kita selesaikan dengan faktorisasi prima. Oke, ya. Hal yang mendasar untuk kalian bisa menemukan faktorisasi prima, kalian bisa menggunakan cara pohon faktor dulu, ya, atau pembagian bersusun, ya. Mungkin di sekolahnya ada yang diajarkan dengan pembagian bersusun atau petak sawah, ya. Mungkin ada sebutan dulu ketika SD mencari dengan cara petak sawah. Itu terserah, ya. Kalian boleh pilih cara mana aja yang paling kalian kuasai. Oke. Em, tentukan FPB dari 18 dan 24. Oke. Bapak menggunakan cara pohon faktor ya. Pertama gini, kalau cara pohon faktor, kita cari dulu pohon faktor dari 18. Ya.
Nah, di sini bagi dengan 2. Oke, 18 bagi 2 itu 9. Lanjut, 9 bisa nggak dibagi 2? Nggak bisa. Maka dicoba bagi 3. Bisa nggak? 9 bagi 3 berapa? 3, betul. Oke, 9 bagi 3 hasilnya 3. Nah, ini kan 3 itu udah bilangan prima ya. Maka ini adalah faktorisasi primanya. Ya. Jadi, faktorisasi prima dari 18 itu adalah 2 kali 3 kali 3. Ini juga udah dipelajari di sebelumnya ya, pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sekarang yang 24, ya. Bagi dulu dengan 2 bisa nggak? Bisa ya, yaitu 12. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa, yaitu 6. Bagi 2 lagi bisa nggak? Bisa, yaitu 3. Oke, 3 ini udah bilang prima ya. Jadi, faktorisasi prima dari 24 itulah 2 kali 2 kali 2 kali 3 ya. Itulah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Nah, kalau kita mau mencari FPB dari 18 dan 24, sini perhatikan ya. Itu cari faktorisasi prima yang nilainya sama ya. Yang nilainya ada di keduanya. Nih, 2 dan 2 ya. Kemudian ada lagi nggak yang sama? Ada ya, yaitu 3 dengan 3. Betul? Betul. Nah, maka FPB-nya itu kita kalikan tuh yang sama, yaitu 2 kali 3. Jadi kalau yang nggak sama, itu nggak diambil. Gitu ya. Atau gini, supaya lebih enak, kalian cara menuliskannya harus sejajar. Ya, cara menuliskannya harus sejajar. Ini kan faktorisasi prima dari 18 itu kan adalah 2 kali 3 kali 3. 2 di sini. Nah, setelah itu kali tiganya di sini, kali tiganya di sini. Nah, ini kan enak nih. Ya, bisa kita ambil yang sejajarnya. Itu. Berarti FPB-nya adalah 2 kali 3. Berarti FPB-nya itu adalah 6. Ya. Jadi, FPB dari 18 dan 24 itu adalah 6. Ya. Dapat dari mana, Pak? Dapat dari 2 kali 3. 2 kali 3 dapat dari mana, Pak? Dapat dari faktorisasi prima yang sama. Ya. Oh, ini duanya sama. Oh, ini tiganya sama. Ambil. Jadi 2 kali 3. Terus yang nggak samanya gimana, Pak? Nggak usah diambil. Ya, kalau FPB yang nggak samanya nggak usah diambil. Oke, paham? Lanjut ke em, KPK. Ya, sama. Pertama kita cari dulu faktorisasi prima dari bilangan yang diberikan. Dari 6 bagi 2 3. Udah ya, ini udah paling akhir. Kalau 8 bagi 2 4. Nah, 4 ini kan bukan bilangan prima. Jadi masih bisa dibagi lagi. Bagi 2 lagi 2. Nah, udah tuh bilangan prima ya. Oke, kita tuliskan nih. Jadi, tuliskan dulu faktorisasi primanya dari 6, yaitu adalah 2 kali 3. Ya, sedangkan kalau faktorisasi prima dari 8 itu adalah 2 kali 2 kali 2. Oke, sekali lagi ya. Biar enak, kalian buatnya sejajar. Nah, ini kan nggak ada nih 3, ya udah. Tiganya di ujung aja. Nggak boleh sejajar sama 2 tiganya. Tiganya harus sejajar sama 3. Gitu. Nanti kalau ada 5, limanya harus sejajar dengan 5. Ya kayak ini nih.
Dua sejajar dengan dua, kalau tiga nanti sejajar dengan tiga gitu ya. Kalau nggak sejajar ya udah dikosongin aja, dilompatin aja. Nah, dari sini ya, berbeda dengan FPB. Kalau FPB kan cari yang samanya ya. Kalau KPK justru harus diambil semuanya. Mau ada yang sama ataupun enggak, itu harus diambil semuanya. Itu. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu dituliskan semuanya aja tuh. 2 kali 2 kali 2 kali 3. Digabung ya. Itu. 2 kali 2 4. 4 kali 2 8. 8 kali 3 24. Ya, sehingga KPK-nya itulah 24. Gitu ya. Jadi KPK dari 6 dan 8 itu adalah 24. Oke, silakan. Boleh dipahami dulu. Jika ada yang ditanyakan, boleh tanyakan. Kalau mau pahami, silakan pause videonya ya. Oke, jadi bedanya ya, kalau menggunakan faktorisasi prima, kalau FPB itu ambil yang samanya, faktorisasi prima yang samanya. Sedangkan kalau KPK itu ambil semuanya, ya. Mau ada yang sama, mau enggak, ambil aja semuanya. Jadi Pak, ini 2 kali 2 kali 2 kali 3 itu dapat dari mana? Dapat dari faktorisasi primanya yang udah kita jabarin. Itu. Kayak itu adalah perbedaan cara mencari FVB dan KPK. Jawabannya sama nggak? Sama ya. Tuh FVB-nya 6, KPK-nya 24. Nah, kalian terserah. Mau pakai cara pohon faktor boleh, pembagian bersusun boleh, pakai petak sawah boleh. Atau pakai cara ini juga boleh. Silakan dipilih cara yang paling mudah menurut kalian. Oke, sekarang kita ke contoh dan latihan soal. Contoh soal, tentukan FPB dari 16 dan 28. Kita coba selesaikan dengan cara pohon faktor ya. Nah, kalau teman-teman mau mencoba pakai cara petak sawah atau pembagian bersusun boleh, silakan pause aja dulu video ini. Nanti setelah itu kita samakan jawaban. Oke, kita jawab pohon faktor dulu, kita buat dari 16 bagi 2 dulu, dapatnya 8. Bagi 2 masih bisa ya? Berapa? 4, betul. Bagi berapa lagi? Bagi 2. Nah, hasilnya 2. 2 udah bilang prima ya. Jadi udah nggak bisa dibagi lagi. 28. Ayo, bagi 2. Berapa? Betul, 14. Bagi lagi. Bagi dengan 2. Hasilnya 7. Masih bisa nggak dibagi? Nggak bisa ya. Ini udah bilang prima. Ya udah, tuliskan aja. Faktorisasi prima dari 16 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 ya. 4 kali ya duanya. 1, 2, 3, 4. Kalau 28, 2 kali 2 kali 7. Ya, 28. Berarti ini enak ya. 2 kali 2 kali 7. Ya, supaya sejajar. Biar biar enak. Nah, kemudian kita cari tuh FPB dari 16 dan 28. Ya, kita turunin aja yang nilainya sama. Ini nggak sama, ya udah, nggak usah diambil. Gitu kan. Berarti yang diambilnya hanya 2 kali 2. Jadi ini kan yang sama, diambilnya masing-masing satu ya. Gitu. 2 kali 2 berapa? 4. Iya. Jadi FPB dari 16 dan 28 itu adalah 4. Betul. Oke, paham?
paham ya? Kalau nggak paham boleh diulang saja videonya atau minta tolong kakak atau orang tua buat jelasin. Lanjut, tentukan KPK dari 12 dan 20. Oke, kalian boleh pause, terus kerjakan dengan cara yang kalian suka. Ya, kalau Bapak akan mengerjakan dengan cara pound faktor ya. 12 bagi berapa? Bagi 2. Hasilnya berapa? 6. 6 bagi berapa? Bagi 2. Hasilnya berapa? 3. 3 masih bisa dibagi nggak? Nggak bisa ya, karena 3 itu udah bilang prima. Lanjut ke 20 dulu. Bagi berapa? 2. Hasilnya berapa? 10. Good. Bagi berapa lagi? 2. Hasilnya berapa? 5. Bisa dibagi? Nggak bisa ya? Iya, udah. Ya udah, kita cari faktorisasi primanya. Dari 12, itu kan 2 kali 2 kali 3. Kalau dari 20, berarti 2 kali 2 kali 5. Nah, di sini nulis 5-nya harus sejajar ya. Gitu. Nggak boleh sejajar dengan 3. Jadi bikin barisan baru dia. Oke, jadi kalau mencari FPB-nya ya, dari 12 dan 20, itu cari yang sejajar. Sorry, sorry. Salah ya, bukan FPB yang kita cari, tapi KPK. Nah, kalau KPK itu ambil aja semuanya. Mau yang sama, mau yang enggak, kita ambil. Berarti ini diambil satu, ini diambil satu, diambil satu, diambil satu, gitu ya. Ini turunin, dikali, ini turunin, dikali, ini juga turunin lagi, gitu kan. Diturunin lagi ya. Itu. 2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, ayo, 60 ya. 12 kali 5. 5 kali 2, 10. Nyimpen satu. 5 kali satu, 5. Tambah satu, 6. Berarti 60. Ya. Jadi KPK-nya berapa? Jadi KPK dari 12 dan 20 itu adalah 60. Ya, seperti itu. Oke. Silakan boleh dipahami dulu. Jika ada yang tanyakan, boleh tanyakan. Silakan di pause ya. Nah, jadi bedanya ya, kalau persamanya dulu, persamaan. Persamaan mencari FPB dan KPK, itu kalian harus mencari faktorisasi primanya dulu. Oke? Harus mencari faktorisasi prima. Setelah itu, nah ini perbedaannya. Kalau FPB, itu ambilnya yang samanya. Jadi faktorisasi prima yang sama itu diambil. Ya, sedangkan kalau yang nggak samanya udah nggak usah diambil. Nah, kalau KPK justru faktorisasi primanya mau ada yang sama, mau yang enggak, tetap diambil. Ya, makanya enaknya sebenarnya dibuat sejajar dulu aja, nanti tinggal diturunin. Kayak gitu, oke? Oke, latihan. Silakan kerjakan soal berikut. Ya, di pause dulu, habis itu dikerjakan. Oke, udah dapet? Nah, kalau soal latihan mah nggak usah difoto ya, dicatat aja di buku tulis, biar ada catatan. Oke? Nah, nanti kalau tugas mah beda lagi. Oke, ini kita eh, kerjakan ya. Nanti coba cek jawaban kalian sama atau beda. Bapak menggunakan pound faktor aja ya. Eh, ini bagi 2 dapat 20. Bagi 2 dapat 10. Bagi 2 dapat 5 ya. Lanjut 72 bagi 2 dapat 36. Bagi 2
18. Bagi 2, 9. Bagi 2 lagi, nggak bisa ya. Bagi 3, dapat 3. Nah, oke, kita cari ya. Kita tulis dulu faktorisasi. Ya, faktorisasi prima dari 40. Berarti kan 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Lihatnya ke sini nih. 2 kali 2 kali 2 kali 5. 72 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 ya. Mm-mm. Berarti faktorisasi prima dari 72 itu adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah ini 5-nya kita sejajarkan ya. Kita geser aja. Harus sejajar. Nah gitu. Oke. Cari FPB-nya. FPB dari 40 dan 72. Ambil yang sejajar. Ya ambil yang sama. 2 2 2. Oke. Berarti 2 kali 2 kali 2. Yang lainnya ambil nggak, Pak? Nggak usah. Ya, kalau FPB mah nggak usah. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Oh, jadi FPB-nya adalah 8. Gitu ya. Jadi FPB dari 40 dan 72 itu sama dengan 8. Itu. Oke, kita ke KPK ya. PK berarti 20 bagi 2, 10. Bagi 2, 5. Ya. 70 bagi 2, 35. Bagi 2 udah nggak bisa. Bagi 3 nggak bisa. Bagi 5 ya. Bagi 5 berapa? 7. Betul. Oke, kita tulis faktorisasi prima dari 20. Yaitu adalah 2 kali 2 kali 5. Dapat dari mana, Pak? Nah, lihatnya ke sini ya. 2 kali 2 kali 5. Kalau faktorisasi prima dari 70, 2 kali 5 kali 7. Ya, kita tulis aja ya. 2, nah harus sejajar ya. Kali 5 kali 7. Oke, kita cari KPK-nya ya. Berarti KPK dari 20 dan 70. Nah, kalau KPK mah ambil semua. Mau sejajar, mau ada 2 atau ada pasangannya atau nggak ada pasangannya ambil. Ya, 2, 5, 7. Tulis semua. Ya, jadi kalau KPK tuh tinggal turunin semua. Kalau udah dibuat sejajar sih enak. Tinggal turunin semua aja. 2 kali 2 kali 5 kali itu 7. Oke, cara ngitungnya biar enak ya gini. 2 kali 5 kan 10. Terus 7 kali 2 14. Nah, berarti KPK-nya itu adalah 10 kali 14 gitu ya. Berapa? Yaitu 140. Itu. Jadi KPK dari 20 dan 70 itu adalah 140. Coba bayangin kalau kalian cari satu-satu kan capek juga ya kayaknya ya. Kayaknya ya, tapi belum tentu capek juga gitu. Nah, ini adalah penyelesaian FPB KPK menggunakan pohon faktor ya. Dengan cara mencari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Itu. Oke, beres ya. Gitu. Oke, Bapak ulang ya. Jadi yang udah kita pelajari di sini ada FPB dan KPK ya. Materi intinya adalah FPB dan KPK. Nah, cara mencari FPB dan KPK tuh gimana sih, Pak? Ini boleh pakai cara faktor, pembagian bersusun, petak sawah juga boleh. Atau pakai cara yang ini juga boleh. Cari dulu faktornya berapa, cari dulu kelipatannya berapa. Nanti faktor persekutuannya cari, oh lihat yang terbesarnya berapa, berarti itu FPB-nya. Atau cari kelipatan persekutuannya, lihat, oh yang terkecilnya berapa, berarti itu KPK-nya. Gitu ya.
Pakai cara ini juga boleh, atau pakai cara pound faktor, ya, juga boleh. Cari dulu faktorisasi primanya. Kalau FPB berarti harus yang sejajar, yang berpasangan ya, nanti masing-masing diambil. Kalau KPK itu mau berpasangan atau nggak berpasangan itu masing-masing diambil. Ya, ambil satu, ambil satu, ambil satu, ambil satu. Jadi kalau KPK mah sebenarnya lebih gampang sih. Kalian tulis secara sejajar, nanti masing-masing diturunin. Oke, mungkin itu pertemuan kita kali ini ya. Terima kasih. Jangan lupa nanti kerjakan tugasnya yang ada di Google Form Bapak kirim. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.